Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas sesuatu dengan santai lah. Santai, kita membahas perseteruan dua sahabat karib. Dua-duanya sama-sama tokoh, ditokohkan di Oten. Siapa lagi kalau bukan Joshua Tewu dan Mbah Udin. Ada sebuah testimoni yang menggelitik untuk kita analisa dari seorang Joshua Tewu mengenai Mbah Udin. Sebelumnya mari kita simak video berikut. Ya, cemburu dan marah. Ya, kalau cuma soal tuduhan 200 juta itu pengalihan isu. Ya, kenapa saya bilang cemburu dan marah? Karena ya itu saudara-saudara yang kasih. Sebentar dulu. Kalau cemburunya kenapa? Karena istrinya Ayu Saifuddin itu beberapa kali di depan saya dan ada Saifuddin Ibrahim. Ada istri saya dan juga didengar orang lain juga ada kok. Tapi jauh ya, tapi kalau sama saya sering bicara. Ya. Abi itu belajar dong. Ya, kayak Pak Yosua gitu. Abi mah itu aja, khotbahnya itu aja, ya. Kesaksiannya itu aja, nggak berkembang. Belajar dong sama Pastor Joshua. Kayak Pastor Joshua dong cara khotbahnya. Wah, saya juga nggak enak waktu dibilang begitu sama Ayu. Itu yang saya tahu bikin Saifuddin Ibrahim simpan dendam, simpan marah. Ya, itu salah satu. Saya harus buka. Karena saya pikir-pikir kenapa dia marah, dia seno banget sama saya ini manusia ya. Rupanya mungkin itu, ya. Terus saudara-saudara yang kekasih, Ayu itu banyak puji-puji kami. Ya. Lihat dong kayak Pak Joshua Tewu dengan istrinya, mesra, sayang, setia. Ya, kamu bahkan nah ini dia nih. Berantem gara-gara duit, berantem gara-gara takut uang itu bukan dipakai lain-lain, tapi dikasih perempuan lain. Itu Ayu bicara. Ya terserah, kamu bantah aja yuk. Ya, tapi kau kan bicara seperti itu. Bahkan mau bukti ini surat ya bahwa sampai main di notaris tuh. Kamu bilang ada WA-mu juga terekam, bukan cuma ngomong tapi WA juga. Bahkan kalian berdua suami istri aneh gitu loh. Ya. Masa langsung sampai ke notaris untuk memberikan semacam redaksi bahwa tidak boleh istri saya mencampuri uang pelayanan urusan. Kalau gitu mah nggak usah pakai notaris, bisa saling percaya aja. Nggak boleh campurin. Jadi harta gono gini sudah diatur di notaris dan saya lihat kalian aneh karena yang satu suami takut uangnya dimanipulasi, disalahgunakan, ya. Bahkan Saifuddin sendiri bilang istrinya liar, dia nggak bisa. Itu tadi teman-teman sekalian, bagaimana Joshua Tewu mengkuliti habis karakter dari Mbah Udin lah, tabiat dari Mbah Udin. Ada beberapa tabiat atau karakter dari Mbah Udin yang dikuliti oleh Joshua Tewu. Terlepas apapun motivasinya, kayaknya kali ini aku agak percayalah sama omongan si Joshua Tewu. Karena memang untuk melihat atau mengetahui karakter seseorang itu bisa kita peroleh dari keterangan dari teman-teman dekatnya. Dari video itu kita bisa lihat lah, ada beberapa tabiat dari Mbah Udin yang yang sangat lucu dan menggambarkan bahwa Saifuddin Ibrahim ini hanya besar namanya saja, tetapi otaknya kerdil, jiwanya kerdil, tabiatnya juga tidak baik. Video itu satu, ada beberapa poin yang bisa kita dapatkan. Satu, bahwa Mbah Udin ini orang yang tidak gemar belajar, orang yang kurang belajar, orang yang tidak mengupgrade keilmuannya. Makanya tidak heran
kalau beberapa waktu yang lalu saat terjadi perseteruan itu Joshua Tewu menyampaikan bahwa Saifuddin Ibrahim atau Mbah Udin itu bukan seorang pendeta. Dan itu diakui sendiri oleh Mbah Udin. Diakui sendiri oleh Mbah Udin. Kalau sudah diakui oleh Mbah Udin, kalau dalam perspektif hukum itu, pengakuan itu adalah bukti yang sempurna. Jadi tidak bisa dibantah lagi bahwa ternyata Mbah Udin ini pendeta abal-abal. Pendeta abal-abal yang tidak mau belajar. Jadi kesombongan dia menyebabkan dia tidak mau mendalami tentang kekristenan, tetapi ironisnya diberi panggung oleh pihak gereja, sehingga seperti yang disampaikan oleh Joshua Tewu itu tadi, istrinya sendiri, istri Saifuddin sendiri itu mengkritisi suaminya. Istrinya kepengen suaminya itu seperti Joshua Tewu. Jadi kalau ceramah itu banyak bahannya, kemudian cara penyampaiannya juga intelek. Kalau Mbah Udin sih dari dulu jualannya itu aja. Kalau tidak soal bagaimana dia murtad, kemudian soal dia dipenjara, kemudian bagaimana menyerang Islam, menghina Nabi Muhammad, menghujat Al-Quran. Jadi jualannya cuman itu saja. Jadi apa ya, ilmunya itu mentok, intelektualnya itu terbonsai. Itu akibat dari kesombongan Mbah Udin. Jadi sebenarnya orang ini tidak layak untuk diberi panggung. Hanya oten-oten dungu dan oten-oten bodoh yang terus-menerus memberikan panggung dan memberikan kepercayaan pada pendeta abal-abal. Ironis kawan-kawan. Testimoni berikutnya adalah soal Mbah Udin ini ternyata seorang yang dermawan. Dia seorang yang dermawan. Dermawan apa ya nih? Gemar memberikan uang pada perempuan lain. Jadi gemar berinfak pada yang berhak tinggi, mungkin gitu ya. Teman-teman teman-teman asumsikan sendirilah kalau aku tambahin kata-kata berhak tinggi. Kemudian tabiat berikutnya itu atau karakter Mbah Udin berikutnya itu yang mungkin sangat lucu ya. Sangat lucu dan tidak bisa dijadikan sebagai tauladan lah. Antara dia dan istrinya itu membuat semacam perjanjian notarial. Jadi mungkin saking adanya konflik kepercayaan di antara dia dan istrinya sampai diajak ke notaris untuk membuat satu perjanjian yang isinya istrinya tidak boleh campur tangan soal uang pelayanan. Ini menunjukkan bahwa di antara keduanya ini ada masalah soal trust, soal kepercayaan. Apalagi tadi seperti yang disampaikan oleh Joshua Tewu, Mbah Udin ini mirip perempuan. Kerap curhat soal kehidupan rumah tangganya atau soal perilaku istrinya kepada orang lain, termasuk kepada istrinya Joshua Tewu. Bahkan Mbah Udin terang-terangan menyebut istrinya sebagai kuda liar. Dan ternyata apa yang disampaikan Paul Zong ini seakan mendapat kebenaran dari testimoni Joshua Tewu. Itu teman-teman, jadi sekali lagi terbuka orang yang gemar menghujat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata luar biasa bejatnya. Udah dungu, nggak mau belajar, bukan seorang suami yang baik, dan dia gemar berdonasi pada perempuan lain. Teman-teman sekalian, sebelum mengakhiri isi konten ini, dari perseteruan yang ada atau perseteruan yang terjadi di antara mereka, di antara pendeta-pendeta oten itu, kita bisa mengambil hikmah. Permasalahan internal itu bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi,
Tetapi mari kita sama-sama bertekad, sama-sama punya satu kesepakatan. Andai kata di antara kita Muslim atau di dunia YouTuber ini terjadi sebuah konflik, sebuah masalah, mari kita selesaikan di bawah layar, tidak untuk diumbar di media sosial. Karena bagaimanapun juga perilaku Muslim itu akan berdampak pada kemuliaan Islam. Karenanya seorang intelektual Muhammad Abduh kalau tidak salah itu sampai mengatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Kadang-kadang keagungan Islam itu ditutupi oleh perilaku-perilaku orang-orang Muslim. Jadi ini bisa kita ambil hikmahnya. Kalau terjadi sebuah masalah, kita selesaikan dengan di bawah layar, di bawah tangan, atau setidaknya tidak diungkap di ruang publik dengan perdamaian yang indah. Islah. Itu sementara dariku. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.